Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam kebajikan, salam rayu dan suksma yang sudah like, share dan subscribe channel ini. Oke, di tanggal 20 Juni 2026 saya akan membuka dan mereaction tentang penangkapan oleh Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah dilakukan, dan tampak dalam beberapa video yang Roy Suryo langsung menggunakan jas orange atau jaket orange yang langsung diselempangkan di tangannya dan tidak langsung dipakai. Dan tentu saja reaction dari Refly Harun sebagai pengacara ini kan sudah masuk tahap akhir, kata pengacara Refly Harun, dan semua saja apa yang bisa dilakukan Roy Suryo dan semua Dr. Tifa bisa menjadi genderang terbuka kembali. Dan katanya ada kabar isu Pak Joko Widodo akan hadir dalam persidangan yang Roy Suryo dan Dr. Tifa dilaksanakan. Oke, berita selanjutnya saya akan masir dari suara.com via Facebook. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan penyebaran informasi terkait ijazah palsunya. Saat dimintai tanggapan oleh awak media, Jokowi menyampaikan sikap singkat namun tegas. Ia menegaskan bahwa dirinya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan, ujar Jokowi dalam keterangannya. Kasus ini sendiri bermula saat dari laporan terkait dugaan penyebaran informasi yang dinilai menyesatkan mengenai ijazah Presiden Jokowi. Setelah melalui proses penyidikan, Polda Metro Jaya menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa. Sebelumnya akhirnya dilakukan penahanan untuk kepentingan hukum lebih lanjut. Penangkapan keduanya pada Jumat pagi 19 Juni 2026 sontak menjadi perhatian publik dan memicu berbagai reaction di media sosial. Sebagian pihak menilai langkah aparat sudah sesuai prosedur hukum, sementara sebagian lainnya mempertanyakan proses penegakan hukum yang dilakukannya. Di sisi lain, kubu kuasa hukum Roy Suryo menyampaikan keberatan atas penangkapan tersebut. Mereka menilai kliennya selama ini bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan dan rutin memenuhi kewajiban hukum seperti panggilan penyidik maupun wajib lapor. Sementara itu, Dr. Tifa juga menjadi sorotan karena dinilai aktif menyuarakan kritik terhadap berbagai isu politik, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, namanya kerap muncul dalam berbagai diskusi publik yang bersinggungan dengan isu politik dan kesehatan. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melanjutkan proses hukum dan melengkapi berkas perkara yang kemudian dilimpahkan ke tahap persidangan. Jika dinyatakan lengkap atau P21, maka kasus ini akan segera memasuki babak baru di pengadilan. Pernyataan Jokowi yang memilih untuk tidak banyak berkomentar dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum dinilai sebagai bentuk sikap kehati-hatian di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap kasus ini. Dengan demikian, masyarakat kini menunggu kelanjutan proses persidangan yang akan menjadi penentu akhir dari kasus yang cukup menyita perhatian nasional ini. Oke, selanjutnya saya akan memberikan kabar terbaru. Oh ya, di Pulau Jawa sudah terdapat pemadam bergilir, dan di daerah saja di Madura, tentunya di Sumeneb, sudah mendapatkan pemadam bergilir juga. Dan semoga saja apa yang dilakukan PLN ini menjadi yang terbaik untuk kita. Dan saya akan mereaction tentang dari Smart Driving School via Facebook. Di Sub DKI Jakarta gencar menertibkan parkir liar di sejumlah titik rawan pelanggaran tanpa pandang bulu. Salah satu pendidikan yang menjadi sorotan terjadi di Jakarta
Jakarta Timur, di mana motor tersebut seorang pengemudi ojek online atau ojek lekasi diangkut petugas dari badan jalan saat ia sedang mengambil pesanan makanan. Dalam video yang beredar, pengemudi ojol tersebut tampak memohon dengan sangat agar kendaraannya tidak bawa. "Tolong Pak, anak saya sekolah, saya butuh makan." Situasinya kian pelik karena saat penertiban terjadi ia bahkan belum menyelesaikan tugasnya untuk mengantarkan makanan yang sudah diambilnya kepada pihak pemesan. Mengingat motor tersebut merupakan alat utamanya untuk mencari nafkah, bayangan nasib keluarga di rumah seketika campur aduk jadi satu. Di sisi lain, pihak Disub menegaskan bahwa penertiban itu dilakukan demi menegakkan aturan dan menjaga ketertiban lalu lintas. Saya akan mereaksi sedikit yang dimana punya hati nuranilah, mempunyai hati nuranilah Pak untuk Pak Disub, karena kita tahu sudah sampai menangisnya Bapak dalam video itu, dan semua saja atas kejadian ini kita tidak untuk Bapaknya SOP boleh ditaati, tetapi kita tahu bahasanya SOP yang terbaik atau tertinggi adalah hati nurani, dan semua saja Bapak Disub bisa menjadi pembelajaran, dan semua saja apa yang dilakukan Bapak ojek online ini jangan berkecil hati, dan semua saja ada pihak atau influencer yang bisa meng-backup Bapak ini, dan semua saja apa yang dilakukan di Sub DKI Jakarta Timur bisa menjadi pembelajaran, dan semoga saja jangan semena-mena. Oke. Full time Amerika Serikat 2, Australia 0. Berarti gol Amerika Serikat dicetak oleh Cameron Burgess di menit 11, one gol, dan Alex Freeman di menit 43. Berarti Amerika Serikat atau tuan rumah lolos ke babak 32 besar. Dan di grup D berarti Amerika mempunyai nilai plus 6 dan mempunyai 5 gol lebih banyak, sementara Australia masih 3 poin, dan semua saja ini menjadi penentu, dan semua saja ada kejutan di grup D lainnya. Oke. Dan di sepak bola lainnya di Piala Dunia, oke, saya akan melansir dari Indonesia sepak bola Indonesia Facebook. Tahukah kamu, Qatar jadi negara dengan statistik terburuk dalam satu pertandingan Piala Dunia sepanjang sejarah, di mana tidak mungkin yang dilakukan Qatar hari ini bukan hanya sekedar kekalahan, tapi menumpuknya kumpulan rekor negatif Piala Dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahwa Kanada melakukan sentuhan bola di dalam kotak penalti Qatar sebanyak 97 kali hanya dalam satu pertandingan saja, berbanding Qatar yang hanya melakukan satu sentuhan saja di dalam kotak penalti Kanada. Dan ini adalah selisih terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah Piala Dunia. Dan bukan satu-satunya statistik negatif bagi Qatar, karena Qatar menjadi tim nasional pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mendapatkan 2 kartu merah sekaligus dan mencetak gol bunuh diri dalam pertandingan yang sama. Dan kalau pikir itu sudah banyak, lihat angka-angka dalam ini dalam 2 pertandingan melawan Swiss dan Kanada. 12 peluang bersih untuk mencetak gol ke gawang Qatar, 58 tendangan yang diterima oleh pertahanan Qatar, 20 tendangan on target ke arah gawang Qatar, dan 139 sentuhan lawan di kotak penalti. Dan yang paling unik bahwa pelatih Qatar, Julen Lopetegui, dibayar 2,8 US dollar, dibayar 2,8 juta per tahun US dollar atau 50 miliar untuk memimpin timnas Qatar. Angka-angka ini hanyalah sudah cukup untuk menggagalkan segalanya untuk juara bertahan Piala Asia 2 kali ini. Dan yang mengejutkan lagi ada dalam situasi ini adanya pengaturan skor yang dilakukan oleh Qatar, yang dimana kita tahu waktu itu di round 3 menjadi yang tidak terbaik di waktu itu melawan India yang biasanya tidak mendapat penalti atau mendapatkan penalti. Oke, saya akan melansir dari
Koran Bali Express. Realitas finansial, tren downgrade mobil mewah dan gadai BPKB demi likuiditas cash flow 2026. Fenomena pergeseran kepemilikan aset otomotif melanda pasar mobil bekas di Jakarta. Sejumlah pemilik mobil premium termasuk Toyota Alphard berbondong-bondong menurunkan kelas kendaraan mereka atau downgrade ke segmen MPV keluarga yang lebih ekonomis seperti Innova atau R3 Hybrid demi mendapatkan dana segar. Dinamika strategi likuiditas keuangan mandiri masyarakat per Juni 2026. Incar dana tunai. Transaksi tukar tambah ke unit lebih murah dilakukan secara masif. Selisih harga jual langsung dikantongi pemilik sebagai dana kas untuk keperluan modal usaha maupun menjaga arus kas domestik. Siasat kredit berjalan. Untuk unit yang belum lunas, pedagang melakukan skema pelunasan sisa kontrak leasing terlebih dahulu sebelum memberikan sisa dana tunai kepada pemilik kendaraan. Tren gadai BPKB. Bagi warga yang enggan kehilangan aset, opsi merefinansiasi atau menggadaikan BPKB ke lembaga pembiayaan menjadi populer. Proses pencarian dana relatif segar ini relatif instan, berkisar 2 hingga 3 hari kerja setelah verifikasi analisis. Langkah taktis ini merefleksikan perubahan pola pikir konsumen yang mulai realistis dengan memprioritaskan efisiensi biaya harian dan ketersediaan modal liquid di atas gengsi kendaraan mewah. Oke, kita akan melansir beritanya selanjutnya dari langsung aja beritanya. Oke, saya melansir dari Tribun Style via Facebook. Teheran tarik garis merah stop perundingan damai AS Iran di Swiss, kecam ulah Israel gempur Lebanon. Rencana kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang seharusnya digelar Swiss pada Jumat 19 Juni 2026 berakhir ditunda. Perundingan yang harusnya berlangsung di Burgenstock tidak jadi dilanjutkan. Dari laporan Al Jazeera, Iran telah menunda pengiriman delegasinya untuk membahas masalah teknis terkait perjanjian gencatan senjata. Draft perjanjian itu secara digital telah ditandatangani pada Rabu 17 Juni 2026 malam. Batalnya kedatangan Iran ke Swiss lantaran Israel terus melancarkan serangan terhadap Lebanon. Serangan terakhir dilancarkan pada Jumat 19 Juni 2006 dan menewaskan 16 orang di Lebanon Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Kamis bahwa militer Israel akan tetap berada di zona keamanan. Israel sedianya bukan pihak utama dan perjanjian perang Iran dan Amerika Serikat. Namun Iran bersikeras bahwa Israel harus menarik diri dari sebagian besar wilayah selatan Lebanon yang didudukinya. Kepala negosiator dan kepala parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menegaskan kembali bahwa setiap pembicaraan di masa mendatang dengan Washington akan tetap tunduk pada garis merah Teheran. Penundaan ini telah menimbulkan pertanyaan baru tentang masa depan keterlibatan AS Iran dan upaya yang lebih luas untuk meredakan ketegangan di seluruh Timur Tengah. Dilansir dari Tribun Style via Facebook, kabar bahagia datang dari pesepak bola Asnawi Mangkualam yang resmi melamar sang kekasih Yuriska Patricia dalam suasana romantis di Bali. Penampakan cincin berlian yang melingkar di jari Yuriska langsung mencuri perhatian dan memicu banjir ucapan selamat dari warganet. Momen spesial tersebut semakin menguatkan kabar bahwa hubungan keduanya kini melangkah ke jenjang lebih serius. Dilansir Tribun Style via Facebook, sopir pura-pura kesurupan seusai angkotnya terguling gegara ugal-ugalan. 17 siswa jadi korban. Di tengah kepanikan, belasan siswa SMN 1 Tanjung Sari yang menjadi korban kecelakaan angkot di Jatinangor, pengemudi angkot jurusan Cilenyi, Sumedang berplat nomor Z1903AF justru disebut menunjukkan perilaku tak biasa. Berdasarkan video yang diterima Tribun Jabar.id, beritanya yang dilansir oleh Tribun Jabar.id,
pengemudi yang terlihat menggunakan jersey warna hijau berkombinasi kuning yang dengan mengenakan celana pendek bertingkah seperti mengeluarkan jurus dalam kutip pamacan atau orang yang sedang kesurupan macan sesaat setelah angkot terguling. Pengemudi angkot diketahui bernama Yudi Supriyadi, 40 tahun, warga kampung Cimasuk, RT 02 atau RW 3, desa atau kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Sejumlah saksi menyebut dia supir malah memaukan lainnya tanggung jawab ini pengemudi malah bertingkah seperti pamacan, kutipnya, bukan bertanggung jawab. Setelah angkutan kota jurusan Cilenyi Sumedang yang mengangkut sejumlah siswa SMPN 1 Tanjung Sari terguling di kawasan Hegar Manah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Kamis 18 Juni 2006. Peristiwa tersebut terjadi di depan perumahan Maulana atau Hegar Manah. Angkot berwarna coklat merah bernomor polisi Z1903 AFI terguling saat melaju dari area Bandung menuju Tanjung Sari. Musibah kecelakaan ini terjadi saat rombongan siswa tersebut baru pulang menonton film di Jatinangor Town Square atau Jatos menuju Tanjung Sari pada Kamis 18 Juni 2026 sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun 17 siswa terluka dan pengemudi angkot terluka. 7 korban lainnya dievakuasi ke Puskesmas Jatinangor, sedangkan 1 korban dievakuasi ke Puskesmas Tanjung Sari dan 10 korbannya yang mengalami luka ringan tidak dievakuasi ke Puskesmas sudah langsung pulang ke kediamannya masing-masing. Kalau jadi supir angkot jangan ugal-ugalan lah Pak, karena bawa nyawa dan kita tidak tahu apa yang resmi yang dilakukan oleh Bapak sendiri, itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, berita terakhir dari hari ini di koran Bali Express via Facebook. Pajak digital adil bagi offline, marketplace resmi pungut pajak pedagang online mulai Juli 2026. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memastikan kebijakan pemungutan pajak penghasilan atau PPh pasal 22 bagi pedagang offline atau merchant yang berjualan di platform e-commerce akan diterapkan mulai Juli 2026. Regulasi yang mengacu pada PMK nomor 37 tahun 2025 ini sempat tertunda guna menjaga stabilitas ekonomi transisi. Instrumen kepatuhan pajak siber dan keadilan pasar per Juni 2026, besaran tarif penyedia marketplace wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto merchant dalam negeri yang bertransaksi di platform mereka. Kesetaraan bisnis Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan aturan ini bertujuan menciptakan level playing field atau keadilan kompetisi antara pelaku usaha konvensional atau offline dan digital atau online. Kesiapan DJP mendata 261 perusahaan e-commerce domestik dan global termasuk Shopee, Tokopedia, Lazada hingga Netflix untuk sinkronisasi pemotongan otomatis. Sosialisasi mendalam bersama asosiasi telah rampung, menandai kesiapan instrumen fiskal ini untuk diterapkan secara penuh bulan depan guna mendorong optimalisasi penerimaan negara. Oke, itu berita dari saya di tanggal hari Sabtu 20 Juni 2026. Ada ebook menarik di link deskripsi sudah saya saksikan. Terima kasih sudah like, share, dan subscribe channel ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kucing, dan sampai jumpa di next video dan bye bye.